Minggu ini kita minggu kedua ya Bapak Ibu, selamat datang di kelas manajemen keuangan. Dan ini materi paling basic sekali yang akan kita bahas bersama, yaitu tentang konsep-konsep dasar financial management atau manajemen keuangan begitu. Dan apa saja yang akan kita bahas tentunya tentang dasar-dasar apa itu alasan yang mendasari mengapa butuh manajemen keuangan, apa itu keuangan dan kenapa harus di-manage, ada permasalahan apa saja yang mendasari hal-hal sehingga perlu adanya pengelolaan dana keuangan begitu. Nah, ini sudah ada 3 dari kelas tercinta nih, kelas karyawan C pada sore hari ini yang sudah semangat buat masuk ke kelas, join di kelas hari ini ya. Yang bantu saya ada 3 siswa kelas ya, yaitu Pak Yusa Marbangun yang sesi 1 untuk bantu membacakan slide, yang kedua ada Mbak Sumiati, ketiga ada Pak Ivan Kristanto. Apakah sudah siap Pak Yusa untuk bantu membaca sesi 1, membaca slide yang paling awal, sesi pertama? Oke, siap Bu. Oke, mungkin suaranya bisa agak kencang nih Pak, supaya teman-teman yang lagi di jalan, lagi di Sambi, bisa memperhatikan juga. Monggo. Silakan dibaca slide yang pertama. Pak Yusa Marbangun, silakan. Mohon maaf Bu, itu untuk kameranya Ibu menutupi sedikit deh. Oh gitu. Apa Oke. enggak usah ya? Oke, gini aja ya. Sudah? Masih Bu. Masih Bu. Masih. Ya sudah, enggak apa-apa dibaca sebisanya saja. Kalau tertutup tidak usah dibaca. Oke, nanti saya yang teruskan saja. Oke, Kayaknya Bu. memang settingan dari Zoom-nya deh. Monggo, Oke. silakan. Siap. Konsep manajemen keuangan. Seorang manajer keuangan mempunyai peran yang dalam perkembangan perusahaan. Banyak faktor internal maupun eksternal yang mempengaruhi seorang manajer dalam membuat keputusan keuangan. Persaingan antar perusahaan baik dalam satu atau lain industri, baik dalam maupun luar negeri yang semakin berat terutama dalam menghadapi MEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN. Faktor lain adalah ketidakpastian ekonomi, berbagai perubahan peraturan hukum dan pajak, serta berbagai masalah etika yang berhubungan dengan birokrasi tertentu yang harus dihadapi setiap hari. Manajemen keuangan dituntut untuk mengikuti perkembangan dalam segala hal, terutama teknologi informasi. Oke, di sini saya jelaskan sedikit ya supaya teman-teman semua bisa memahami apa yang barusan dibaca sama Pak Yusa ya. Di sini peran manajer keuangan itu penting karena dalam perkembangan perusahaan nanti atau dalam badan usaha kan yang menjadi tugas utama seorang manajer keuangan adalah mengelola keuangan itu sendiri, apalagi banyak sekali kerjasama bisnis ke depannya karena sudah mulai paham tentang perdagangan Asia ya, antar negara di Asia. Silakan dilanjutkan lagi. Pak Monggo. Yusa, ayo. Pak Yusa, monggo lanjut lagi. Informasi menjadikan sesuatu yang sangat penting. Informasi menjadikan sesuatu yang sangat penting berguna dalam melakukan kegiatan investasi, individu, kelompok, maupun perusahaan, transaksi keuangan dimanapun dan kapan berada. Untuk menjadi manajer keuangan yang sukses di masa yang akan datang harus membuat metrik kinerja lama ke berbagai metode baru, sehingga dapat mendorong peran yang sangat besar dalam membuat suatu keputusan. Ketepatan keputusan yang menekankan kematangan logika berpikir dengan melibatkan pengetahuan maupun pengalaman dari pembuat keputusan. Setiap individu maupun perusahaan pernah mengalami kelebihan penghasilan atau dana. Ya, di sini
awal mulai muncul perlu ada pengelolaan keuangan karena ada kelebihan dana begitu, atau mungkin bisa kita lakukan untuk menabung ya, untuk dilakukan alokasi dana ke pos-pos yang lain begitu. Tapi nanti perlu sekiranya seperti pengambilan keputusan yang tepat akan dana yang berlebih ini nanti harus seperti apa. Pasti kalau dapat gaji, alokasi ke pos-pos penting perlu dilakukan ya Bapak Ibu. Misal Pak Yusak gajian begitu. Pasti ada keputusan ya Pak Yusak siapa yang nanti mendapatkan sekian begitu. Terus ini untuk apa? Untuk rumah berapa? Itulah yang dimaksud dengan manajemen keuangan sebetulnya. Praktek manajemen keuangan itu memberikan alokasi dana kepada pos-pos tertentu. Silakan dilanjut lagi, kelebihan penghasilan. Kelebihan penghasilan atau dana tersebut mendorong untuk membuat berbagai alternatif. Ada yang untuk menyimpan dalam deposito rupiah atau dolar berharga, investasi aset berupa tanah, rumah, atau alternatif investasi lain yang dianggap menguntungkan. Di sisi lain, individu atau perusahaan ada yang kekurangan dana dan berusaha untuk mendapatkan dana. Dana yang sudah diperoleh digunakan untuk memperoleh aktiva atau kekayaan dan menjalankan operasional. Pengaturan kegiatan baik saat kelebihan maupun kekurangan dana disebut dengan manajemen keuangan. Untuk melaksanakan manajemen keuangan, perlu memahami teori keuangan. Pemahaman teori keuangan memudahkan kita memahami berbagai masalah yang kita hadapi sehari-hari. Oke, boleh tahu Pak Yusak kira-kira untuk investasi sudah melakukan pembelian aset di mana nggih? Apakah lebih suka tanah atau menabung deposito atau nabung biasa atau rumah? Kira-kira dari Pak Yusak sendiri serapnya untuk dana berlebih itu dialokasikan kemana? Royal. Insya Allah Pak. Insya Allah ke Dereng kober, Bu. Royal. Ya kita doakan Tanah bersama ada gitu ya. Tanah Insya Allah juga ada. emas-emasan. Tanah dan emas-emasan, pinginnya tanah dan emas-emasan ya, itu udah planning yang bagus Pak Yusak dan teman-teman G. Itu sudah rencana yang bagus untuk sebuah manajemen keuangan. Siapa tahu memang nanti diijabah benar-benar ya. Silakan dilanjutkan lagi. Manajemen keuangan diartikan Manajemen keuangan. Manajemen keuangan diartikan sebagai tugas dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh manajer keuangan. Tanggung jawab utama seorang manajer keuangan adalah perencanaan, pengadaan maupun penggunaan dana dengan tujuan memaksimumkan nilai perusahaan. Dengan kata lain, manajer keuangan bertugas menentukan sumber dana, mengalokasikan dana atau investasi dalam berbagai tujuan perusahaan. Secara ringkas, fungsi utama manajemen keuangan adalah pendanaan, investasi, dan kebijakan dividen. Fungsi manajemen keuangan pertama menyangkut keputusan perolehan ya. Dana atau tambahan. Tepat sekali. Manajer keuangan atau kita semua ini kepala keluarga otomatis adalah seorang manajer keuangan yang paling kecil, yaitu rumah tangga, punya fungsi melakukan pendanaan, pengalokasian pos-pos yang harus didanai, lalu menabung atau investasi, dan juga nanti semisal punya usaha, laba atau keuntungannya ditahan dulu untuk modal berikutnya. Itu yang disebut dengan dividen. Jadi keuntungan dari bisnis atau usaha wira swasta yang ditahan atau ditabung fungsinya untuk modal berikutnya, bulan berikutnya, itu disebut dividen. Jadi itu salah satu fungsi utama dari pengelolaan keuangan. Monggo dilanjutkan lagi. Pendanaan merupakan keputusan dari mana dana untuk membeli aktiva tersebut berasal dari modal asing atau hutang, atau kombinasi antara modal asing dengan modal sendiri. Modal asing atau hutang bisa berbentuk hutang jangka pendek atau hutang jangka panjang.
Modal sendiri bisa dari laba, ditahan maupun saham. Pendanaan dalam laporan neraca ditunjukkan di sisi pasifa. Fungsi kedua manajemen keuangan adalah keputusan investasi atau pembelanjaan. Keputusan investasi menentukan jumlah total aktiva yang perlu dimiliki oleh perusahaan. Keputusan investasi di laporan neraca ditunjukkan pada bagian aktiva. Keputusan investasi menjawab berbagai pertanyaan seperti bagaimana kegiatan investasi atau pembelanjaan perusahaan yang optimal. Ini tentang modal, Bapak dan teman-teman semua. Modal di mana kita mendapatkan dana cair ya, dana segar untuk operasional usaha atau bisnis itu bisa dari uang sendiri, tabungan kita, aset kita itu adalah modal sendiri, atau punya asing atau hutang, atau kita bilangnya pinjaman dari bank gitu atau dari koperasi begitu ya. Ya, bentuknya jangka pendek atau jangka panjang. Nah, nanti posnya ketika di laporan keuangan, hutang ini atau modal usaha itu masuk ke jumlah aktiva karena dia sebagai modal kita melakukan usaha. Terima kasih Pak Yusak Marbangun sudah membantu di sesi 1 membacakan slide. Cukup di slide ini. Nanti yang sesi 2 adalah Mbak Sumiati. Terima kasih Pak Yusak. Ada pertanyaan terkait slide yang barusan dibaca atau ada ide tentang investasi atau pendanaan atau hutang, caranya hutang di bank gitu, mungkin mau menanyakan atau biar lolos cara syarat-syarat mau usaha gitu. Ada boten? Kalau tidak ada, tidak apa-apa. Kebetulan kalau utang di bank kami paham, Bu. Oke. Bisa diceritakan nggak, Pak? Ada pengalaman? Sudah canggih, Bu, itu. Wih, ada pengalaman nggak, Pak? Boleh sharing nggak? Pengalaman kesulitan, tantangan terberatnya apa nih? Alhamdulillah selama ini saya selalu sering mengajukan ke bank, itu sama pihak bank di ACC semua, Bu. Oke, ini modal usaha nggih? Gimana, Bu? Modal untuk usaha nggih? Ya, untuk usaha, Bu. Oke, berapa Pak? Boleh tahu nggak besaran nominalnya kira-kira? Utang saya, Bu. Enggak, yang sering diajukan, yang sering ACC 5, 10, atau 20, begitu. Saya kemarin baru 300 juta, Bu. 300? Ya. Wah, luar biasa. Boleh tahu usahanya, Pak? Ini mungkin bisa dibantu nanti teman-teman. Bandari Togel. Gitu, Mas Tuyul. Apa itu kontrakan, Bu, kos-kosan. Oh, kos-kosan, geng. 300 juta. Oh, berarti lagi merombak kos-kosan gini. Ceritanya untuk 300 juta itu. Sekarang baru mau bangun lagi, Bu, di Kulonprogo, Bu. Kebetulan UGM bangun vokasi. Iya, ya. UGM bikin vokasi terus bikin lagi ya. Oke. Kebetulan rumah saya dekat UGM ini, Bu. Gitu. Ya, saya tahu yang kalau dari sini sebelah utara ya. Kalau dari yang UNY itu utaranya ya, berarti. Baratnya UNJ, Bu. Oh, malah baratnya yang lampu merah. Oh, baratnya. Oke. Kalau pandemi gini, Pak, boleh tahu peminatnya seperti apa untuk kos-kosan saat ini? Alhamdulillah, saya masih punya kamar 20 kosong, Bu, karena nggak ada yang kos. Oh gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Senang. Semoga pandang PPKM. Tapi invest yang bisa tetap berkembang, Bu. Iya, betul. Terus, Pak. Dan itu tidak rugi bagi saya, Bu. Benar. Kalau saya memang ada 3 bisnis yang paling menguntungkan dan itu nilainya selalu naik. Pertama, properti dan tanah. Kedua itu emas, kalau nggak salah ya, emas atau surat berharga. Ketiga, kacamata atau apa, ada 3 bisnis yang itu selalu menguntungkan begitu. Dari tahun ke tahun nilainya selalu naik.
Jadi walaupun sepi, besok bisa dijual pun tetap tinggi begitu, dan nilainya nggak pernah jatuh. Cuman agak sulit aja sih mencari orang yang mau beli. Cuman nilainya masih tetap stabil, bahkan cenderung tinggi ya. Betul nggak Pak? Tetap Betul, menguntungkan. Ya, nilainya tetap Dinar, menguntungkan. dinar. Dinar, iya bisa ya, nilai falas ya. Tapi itu ada spekulasinya. Kalau falas, kalau emas juga hampir sama, cenderung selalu nilainya tinggi. Paling jarang sih jatuh, itu jarang sekali. Ya, terima kasih sudah berbagi. Nanti mungkin itu tadi Pak Yusak bukan ya? Pak Suwaryono, Bu. Pak Suwaryono, oke, yang Ya. punya kos-kosan, juragan kos-kosan di Kulon Progo, mantap. Nanti kalau ada rumah ya Pak, boleh ya. Teman saya juga ada yang kontraktor lagi cari itu yang bisa dikembangkan lagi di daerah KP, karena kan prospek bentar lagi kalau memang sudah membaik 3-4 tahun soal COVID, bisa jadi bandara segera ada hawa segar gitu, nggak seperti ini sepi aja ya. Oke, Ini terima Bu, kasih. ada, Bu. Ada Bu, 1000 meter, Bu. 1000 meter, gede banget. Depan UNJ, Bu. Depan UNJ. Depan UNJ Wates, belakang Bank Sinta, Bu. Oh, belakang Bang Sid. Tanah ya Pak, kok jadi maklaran kita ya Pak di kelas. Tanah. Oke, boleh nanti Tanah. tanah kosong berarti ya. Oke. Tanah nanti kosong, Bu. Tanah kosong ya. Aku Boleh. tahu loh, Pak. Pirang persen, Pak? Hati-hati, Bu. Iya. Nanti bisa dicek dulu ya Pak. Hati-hati makelar bodong loh, Bu. Kelar bodong. Makanya kita cek tanahnya ya. Surat-surat dan sebagainya juga, ukuran patoknya dan gimana nanti kita cek. Wah, jadi belum apa kita di Juragan Properti ya, mantap banget. Nanti ada hukum bisnis itu di kelas saya, ngurus intelektual properti, hukum bisnisnya saya ngajar juga itu, hukum bisnis khusus real estate juga ada. Kok tahu-tahu pandemi malah ngomongin real estate ya. Oke, terima kasih teman-teman semua sudah berbagi soal informasi tanah. Sekarang Mbak Sumiati sesi berikutnya membantu membacakan. Sudah siap, Mbak? Oke, Bu. Oke, saya pin ya biar teman-teman juga bisa melihat Mbak Sumi. Silakan dibacakan saja. Di samping itu mengatur bagaimana meroleh dana. Monggo. Terima kasih, Bu Nadia. Oke. Di samping itu mengatur bagaimana memperoleh kebutuhan dana untuk investasi yang efisien, mempertahankan komposisi sumber dana yang optimal. Fungsi manajemen keuangan ketiga adalah kebijakan dividen. Kebijakan dividen menentukan berapa proporsi laba yang dialokasikan sebagai laba ditahan dan dividen. Dividen payout ratio atau DPR menetapkan jumlah laba ditahan yang akan digunakan untuk reinvestasi. Semakin banyak laba saat ini yang dialokasikan pada laba ditahan, semakin sedikit laba yang dibagikan kepada dividen, dan sebaliknya. Berdasar penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab manajer keuangan menyangkut keputusan jenis investasi yang harus dilakukan, cara pembiayaan, dan cara pengelolaan yang paling efektif atas sumber daya yang ada. Untuk mengetahui fungsi utama manajemen keuangan ada di bawah ini. Bisa dijelaskan dengan Bu Nadia mungkin. Oke. Apa ini, Bu? Baik, sebelum saya menjelaskan, saya minta Mbak Emi coba kira-kira menurut Mbak Emi deh, bagian ini cerita tentang apa sih? Salah nggak apa-apa Mbak Emi, ditebak aja nanti. Sorry kok Mbak Emi, Mbak Sumiati, ya ampun salah terus. Mbak Sumiati, silakan ditebak saja. Ini bagiannya jelasin apa? Boleh, bebas, nggak apa-apa, salah, oke. Baik, ada di keluar. Yang pertama, sebuah perusahaan atau organisasi memiliki kepentingan pendanaan. Yang kedua, kepentingan investasi. Apa itu? Ya, betul ya. Perusahaan, kemudian dari hasil operasi laba diperoleh kepentingan dividen, kemudian poin 4A itu apa Bu? Maksudnya dividen, kemudian ada laba ditahan,
dan dikembalikan ke pasar keuangan, kemudian kembali lagi ke manajemen keuangan dalam perusahaan tersebut. Iya, ya, sudah tepat ya. Bisa menjelaskan juga pemahamannya sudah Mbak Sumiati juga udah pas di situ tentang pendanaan. Tadi kan sudah dijelaskan sedikit tentang keuangan yang di-manage itu yang bagaimana memanage pendanaan. Seperti misal Pak Suharyono tadi kan punya laba, setidaknya profit dari anak-anak yang ngekos, ditahan dulu ya untuk diinvestasikan lagi, ditabung buat beli lagi gitu, atau mungkin butuh dana luar lagi untuk diinvestasikan. Jadi aktiva, jadi kos-kosan atau gedungnya itu aktiva gitu ya. Kita masukkan aktiva, nanti di laporan tuh tulisannya gedung, tanah begitu. Nah, lalu nanti disewakan, ada yang ngekos atau mungkin mau dijual lagi. Nah, itu hasil laba atau kita bilang hasil operasi atau laba. Lalu laba itu ada yang dibagi atau dipakai sendiri untuk keseharian, misalnya untuk kebutuhan. Nah, sisa yang enggak untuk kebutuhan itu pasti ada yang dialokasikan untuk reinvestasi atau untuk ngecat lagi ya. Saya untuk dicat lagi begitu. Nah, lalu yang disebut dengan laba ditahan adalah hasil dari usaha atau laba yang tidak dibagi tapi untuk dijadikan investasi modal operasional atau kegiatan usaha berikutnya untuk modalin yang kegiatan bulan depan gitu ya misalnya. Bisa jadi dialokasikan investasi pasar keuangan atau saham. Nah, itu salah satu contoh. Monggo untuk dilanjutkan fungsi manajemen keuangan. Slide selanjutnya, fungsi manajemen keuangan. Berdasarkan gambar 1.1 di atas, maka keputusan pendanaan, pertama, manajemen membuat keputusan pendanaan dari mana dana bisa diperoleh. Sumber dana bisa berasal dari internal perusahaan maupun eksternal perusahaan. Dana internal perusahaan berasal dari laba ditahan dan modal disetor. Dana eksternal perusahaan diperoleh di pasar keuangan atau financial market, baik jangka pendek yang diperoleh di pasar uang atau money market, maupun bersifat jangka panjang yang diperoleh di pasar modal atau capital market. Pasar keuangan terdiri dari formal, contohnya asuransi, perbankan, bursa efek, dan informal, misalnya ijon, arisan, simpan pinjam. Selanjutnya, dana yang diperoleh harus diinvestasikan dalam aktiva perusahaan, baik berbentuk aktiva lancar ataupun aktiva tetap. Kemudian investasi yang sudah dilakukan harus dioperasionalkan dan diharapkan menghasilkan return atau laba yang lebih besar dari investasi yang ditanamkan. Oke, Mbak Sum udah pernah ikut arisan bulan ini? Ikut arisan nggak bulan ini? Ikut, Bu. Udah dapat belum putarannya? Sepertinya belum. Belum, sama. Oke. 2 tahun itu, Bu. Oh, 2 tahun. Lama. Oh, lama. Oke. Wah, jangan-jangan 1 M ya, ini lama begitu. Enggak, Bu, itu cuman buat apa ya, bersosialisasi dengan Warga sekitar. Ya, warga sekitar saja. Oke. Kalau menurut Mbak Sum, paling yang diharapkan dari pendapatan pribadi itu arisan atau simpan pinjamkah gitu? Kalau menurut Mbak Sum sendiri? Kalau arisan itu kan kayak kita nabung aja ya, Bu ya. Iya, betul. Nabung. Kalau simpan pinjam mungkin kita ada kewajiban Bayar. Ya, bayar dan apa Ada istilahnya bunganya jasa mungkin ya. itu ya. Ya, Jasanya. ada temponya, jatuh tempo. Ya, kalau Baik. saya lebih ke arisan sih, Bu. Ya, lebih seperti menabung, lebih aman ya. Iya. Oke. Kalau menurut Mbak Sum tentang asuransi seperti apa? Pernah kepikiran tentang asuransi enggak? Belum sih, Bu. Itu juga ini ya, kayak kita bayar premi per bulan. Nabung, iya benar. Kayak nabung juga sih, Bu, sebenarnya ya.
Iya, betul, betul. Kalau menurut pandangan Mbak Sumiati sendiri, asuransi itu seperti apa? Buat Mbak Sum, saya cocok misalnya, atau saya kurang sreg, atau seperti apa? Pandangan Mbak Sum tentang asuransi. Bagus sih Bu sebenarnya. Mungkin memikirkan yang sesuatu yang tak terduga gitu loh Bu. Kan lebih ke keamanan kita, karena mungkin kalau terjadi sesuatu yang tidak terduga gitu untuk nggak tahu, mungkin kayak ada jenisnya macam-macam ya Bu ya. Ada yang mungkin karena kecelakaan atau mungkin karena dana emergensi, dana dadakan. Kalau ada dana lebih sebenarnya pengen sih Bu. Cuma sekarang lebih berat ke yang lain, prioritasnya. Prioritas ada. Banyak yang lain. Betul, betul. Ada di sini teman-teman yang lain ikut asuransi atau pernah berpengalaman nggak selain Mbak Sum punya pandangan? Pak Suharyono mungkin mengasuransikan hartanya atau mengasuransikan tangan atau anggota tubuh yang lain. Ada loh, artis kan paling suka mengasuransikan anggota tubuh atau mobil gitu ya. Ada mboten kira-kira pernah punya pengalaman dengan asuransi? Kalau saya kan Bu, cenderung menabung daripada asuransi Bu. Iya, betul. Ada yang hobinya lebih concern atau lebih suka asuransi itu lebih sulit Bu untuk nanti, kebanyakan sering lebih sulit untuk penyelesaiannya dari akhir Bu. Betul, ya itulah Indonesia ya Pak, agak susah persepsi untuk asuransi ya. Di endingnya susah ngambil polisnya ketika udah ngumpul gitu ya. Beda sama di luar negeri, mungkin di luar negeri itu udah jalan dengan baik, tapi saya kurang begitu paham juga untuk yang di Indonesia karena emang sedikit berbeda ya, susah rata-rata untuk ngambil ya polisnya. Tapi kalau yang dengan perusahaan, misal itu asuransi perusahaan yang sudah ditanggung sama perusahaan semua, asuransinya seperti BUMN begitu ya, itu enak saja, tinggal kita mengikuti format. Tetapi kalau sendiri itu kan kita punyanya yang BPJS, BPJS sejauh ini ya buat kita fine ya, itu juga hitungannya seperti jaminan sih, itu asuransi kesehatan kita juga, dan kita kan iuran ya, sama dengan iuran seperti itu. Tanpa sadar kita juga punya asuransi ya, BPJS pun itu juga kategori asuransi Bapak Ibu, tapi dari pemerintah. Ya, monggo dilanjut lagi. Yang slide berikutnya, fungsi manajemen keuangan. Fungsi manajemen keuangan berdasar gambar 1.1 di atas, maka keputusan pendanaan laba yang diperoleh menuntut pihak manajemen untuk membuat keputusan dividen. Keputusan dividen menyangkut apakah seluruh laba tersebut dialokasikan sebagai laba ditahan atau dibagikan sebagai dividen. Kebijakan dividen lainnya yaitu dengan prosentase tertentu laba dibagikan sebagai dividen dan laba ditahan. Laba ditahan pada akhirnya kembali menjadi sumber dana internal. Sedang dividen kemungkinan ada yang kembali lagi di pasar keuangan dan sebagai dana eksternal. Ya, jadi pendanaan itu uang yang berlebih bisa ditabung kembali untuk modal atau dibagi atau juga untuk investasi dibelikan aset yang lainnya gitu. Silakan dilanjut kembali. Ini kalau nggak bisa dibaca, nggak perlu dibaca, nggak apa-apa nggih Mbak Zoom. Jadi yang terlihat saja, nanti saya bantu. Baik, perusahaan dalam membuat keputusan yang benar maka harus mampu membuat tujuan dengan jelas. Tujuan perusahaan adalah memaksimumkan nilai perusahaan. Nilai perusahaan adalah nilai yang bersedia dibayar oleh calon pembeli saat perusahaan dijual. Manajemen keuangan membicarakan pengelolaan keuangan baik oleh individu, perusahaan, maupun pemerintah. Teori keuangan diterapkan dalam konteks perusahaan dikenal dengan keuangan perusahaan. Keputusan keuangan diambil oleh manajer keuangan dan digunakan untuk meningkatkan kemakmuran pemilik perusahaan. Perusahaan berskala kecil maupun besar harus mempunyai tujuan atau sasaran. Tujuan tidak hanya memberikan keuntungan bagi pemegang saham semata, namun masyarakat di lingkungan perusahaan.
Manajemen perusahaan, khususnya manajemen keuangan, dikatakan efisien apabila manajemen tersebut membutuhkan beberapa tujuan atau sasaran yang akan dicapai. Meskipun ada beberapa tujuan, tetapi pada dasarnya tujuan tersebut adalah memaksimalkan kesejahteraan pemilik perusahaan. Ya, kalau punya usaha, tujuan utamanya supaya kita sejahtera, pegawai juga sejahtera, ya. Nah, patokan supaya itu terus sejahtera adalah nilai dari perusahaan itu berapa yang berputar uangnya di situ ya. Kalau dia asetnya makin bertambah, artinya nilai dari perusahaan itu semakin berkembang dengan baik begitu. Baik, ini yang terakhir ya dari sesinya Mbak Sumiati membacakan slide. Silakan, penciptaan nilai perusahaan, memaksimalkan keuntungan. Baik, penciptaan nilai perusahaan. Yang pertama, maksimalisasi keuntungan. Maksimalisasi keuntungan menekankan pemanfaatan barang modal secara efisien, tetapi tidak mengaitkan secara khusus besaran keuntungan yang dihasilkan berdasar nilai waktu dari uang. Jika perusahaan akan meningkatkan keuntungan, bisa dilakukan dengan berbagai cara. Cara tersebut antara lain perusahaan bisa langsung menerbitkan saham baru untuk memperoleh tambahan dan kemudian diinvestasikan kembali. Manajer keuangan bisa mengurangi beban riset, pengembangan, ataupun beban-beban pemeliharaan rutin. Biasanya perusahaan dengan tujuan memaksimumkan keuntungan akan mendorong manajemen perusahaan memilih proyek-proyek yang menjanjikan keuntungan besar. Ya, jadi supaya nilai perusahaan semakin meroket, biasanya ngambil proyek ya, membantu untuk pendanaan sebuah proyek seperti itu, bekerja sama. Pada akhirnya nanti jadi sebuah aset juga. Baik, ada yang mau ditanyakan dari sini Mbak Sumiati? Atau mungkin mau berbagi kisah tentang iuran yang menguntungkan tadi, sistem ijon, apakah masih ada di daerahnya Mbak Sumiati tentang sistem Jarang, ijon? Bu. Udah Tapi nggak kalau ada saya, ya? itu loh Bu, saya ingin Di Kulon Progo ada, Bu. KP ada, oke. Kalau tempat bakso belum ya? Nggak ada, udah nggak ada ya? enggak. Kulon Itu loh Bu, Progo. kalau arisan kok Progo model ada. kan ada Bu sekarang. Arisan kalau dia udah dapat udah nggak perlu setor lagi kayak gitu tuh sebenarnya konsepnya seperti apa sih Bu? Horor ya? Kok kayaknya Banyak itu kan kabur ada gitu yang ya? sekali 2 kali setor itu udah dia udah dapat udah kayak gitu tuh apa itu sebenarnya Bu? Ada, tapi bukan yang model kayak kita umumnya sih. Nanti akan dibayarkan kembali di cara yang lain begitu. Jadi arisan yang double-double ya. Jadi dia hutang sih sebetulnya. Jadi tidak ikut yang ini, tapi nanti ikut yang lain itu didouble gitu bayarnya. Gitu ya. Dan kita aja satu udah luar biasa ribet dan butuh cepet-cepet bisa dapat giliran. Kalau Iya, tapi banyak dari ya. juga kan Bu. Iya, di masyarakat kita kurang familiar ya, kurang umum untuk yang setelah dapat pergi begitu. Itu biasanya kota besar yang mengikuti lebih dari satu arisan, sepertinya lebih dari satu. Jadi mungkin saling berhubungan. Nanti kalau yang ini udah pergi, berarti ada masih hutang untuk yang lainnya begitu. Lebih dari satu rata-rata ya. Karena beda komunitas Bu, biasanya banyak komunitasnya. Itu Mbak Sumiati, terima kasih ya sudah dibantu dibacakan. Tadi ya ada yang bilang ijon masih ada di KP itu di Kulon Progo masih ada ya? Sistem ijon. Ada. Ada Pak Eri? Tempat Pak Nurdin? Ada Pak Alek. Nurdin? Terus gimana? Masih praktek ijon di sana di KP? Masih Bu, Pak Alek. Pak Alek. Oke, Pak Alek ternyata ya. Oke, terima kasih Pak Alek, nanti mungkin bisa cerita ya. Berikutnya ada sesi ketiga untuk bantu membacakan slide lagi, Pak Ivan Kristanto. Apakah siap Bu. ready? Oke, Ready. Pak Ivan sudah on kameranya, jadi saya pin dulu untuk Pak Ivan. Mbak Emi sudah selesai. Pak Ivan udah on ya? Oke. Sudah Bu. Bentar, saya pin biar muncul.
Begitu. Nah, penciptaan nilai perusahaan yang berikutnya, monggo Pak dibaca. Penciptaan nilai perusahaan. Proyek yang menjanjikan keuntungan besar biasanya mengandung resiko yang besar juga. Misalkan bank yang belum terkenal menawarkan bunga tabungan jauh lebih tinggi dibandingkan bank yang sudah terkenal. Berbagai cara untuk memaksimumkan keuntungan jangka pendek memang menguntungkan, tetapi jangka panjang tidak menguntungkan. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tujuan maksimalisasi keuntungan ada beberapa kelemahan. Kelemahan pertama dalam ekonomi mikro bahwa maksimalisasi keuntungan berfungsi sebagai tujuan teoretik. Tujuan teoretik menggambarkan perilaku rasional perusahaan dalam meningkatkan keuntungan. Ya, ini sama ya tentang mencapai keuntungan maksimal supaya aset perusahaan atau aset usaha kita semakin berkembang. Monggo masih lanjut, keputusan yang dibuat cenderung bersifat. Keputusan yang dibuat cenderung bersifat statis karena tidak memperhatikan dimensi waktu. Kelemahan kedua menyangkut resiko kemungkinan tingkat output tidak sesuai dengan harapan. Besar kecilnya resiko diukur dengan tingkat penyimpangan atau standar deviasi. Semakin besar standar deviasi, semakin besar resiko dan sebaliknya. Manajer keuangan dalam membuat keputusan tidak memperhatikan tingkat resiko secara spesifik karena seringkali hanya memperhatikan arus kas. Apakah suatu proyek lebih beresiko terhadap lainnya tidak tercakup dalam perhitungan sehingga akan menghasilkan suatu keputusan yang tidak tepat. Iya, ada tetap resiko begitu. Pak Suwalyono masih di sini nggak? Mau nanya nih tentang resiko investasi, tentang penciptaan nilai. Masih. Kira-kira resiko yang menurut Pak Suwalyono ketika mengambil modal 300 juta itu apa ya? Selain pandemi ini yang membuat yang ngekos masih jarang. Resikonya apa kira-kira sih Pak? Boleh diinformasikan, mungkin sharing ke teman-teman. Alhamdulillah Bu, kebetulan saya PNS dan belum untuk risiko saya untuk utang di bank itu terus otomatis saya menggunakan uang simpanan saya untuk bayar ke bank yang kemarin saya utang 300 juta itu Bu. Oh begitu, ya. Jadi ada tabungan gitu ya buat membayarkan. Oke. Selama belum ada yang kos, kami masih bisa untuk membayar utang yang 300 juta itu Bu. Gitu ya, karena nggak ada yang ngekos, akhirnya pakai uang modal sendiri dulu untuk menutup utang. Ya betul Bu, tapi itu aman Bu. Aman. Tapi itu tetap masih beruntung. Oke. Ini berarti Pak Suwalyono asetnya luar biasa ini ya, bisa mungkin berkompetisi. Ya alhamdulillah Pak. Punya istrinya Bu. Utang. Terang Gitu malam ya. Bu. Oke. Boleh kok ya, silakan asal tidak saling bertengkar saja sih. Di-manage dengan baik dan benar. Kalau saya aman Bu. Oke, aman. Oke. Berarti resiko-resikonya bisa di-handle ya, bisa ditatain dengan baik. Oke, untuk yang misal jatuh tempo gitu Pak, ada skenario lain nggak? Semisal dari tabungan, nanti kalau tabungan udah menipis nih, terus gimana cara membayar lagi? Kalau misal tabungan nggak cukup, kira-kira ada solusi nggak? Ada Bu saya. Saya masih punya sertifikat tanah Bu. Oke, ya. Jadi agunan ya yang tanah. Ya, atas nama siapa Pak Alex? Project itu punya sertifikat tanah 5 Bu. Nanti bisa. Oke. Jadi bisa giliran yang untuk agunan. Tutup lubang Bu. Oke. Ya, memang seperti itu. Nah, ini perlu kehati-hatian ya Pak untuk apa namanya pengambilan keputusan ya. Kalau misal menginvestasikan, emang sekarang posisi kalau kos-kosan ya gitu. Kadang ramai, kadang tidak ya. Tapi untuk rumah Pak, mungkin bisa di rumah-rumah. Mungkin rumah itu lagi tinggi, tapi tergantung ya daerahnya lagi-lagi. Kadang agak susah untuk orang melihat lokasi gitu. Ada saran nggak dari Pak Suwalyono untuk teman-teman nih, misal ada yang mau investasi gitu di properti? Ada Bu. Jadi gini teman-teman.
Jadi gini teman-teman, seandainya teman-teman mau bisnis tanah atau mau beli tanah, itu perlu hati-hati, terutama untuk akte atau sertifikat. Betul. Soalnya sudah banyak sekali sertifikat Bodong ya. akte tanah double. Iya benar. Kita harus hati-hati, harus ngecek dulu ke Badan tanahan. Betul sekali Bu. Kita harus hati-hati sekali untuk tanah Bu. Untuk sesuatu tanah itu 2 itu bisa asli semua Bu. Kalau kita nggak hati-hati Bu. Betul. Tapi bermasalah Bu. Memang kita harus di situ kehati-hatian kita Bu. Oke. Cuman seperti itu Bu. Benar. Saya setuju. Betul. Sempat nemenin teman mau beli aset gitu ya, kok kembar sama-sama ada datanya di tanah gitu, terus ternyata emang sudah meninggal ya orangnya, tapi dialihkan ke orang lain. Terus akhirnya kalau dari Pak Suwalyono apa yang diambil keputusannya ketika dua-duanya asli nih, pemilikannya beda tapi tanahnya itu satu, di pemiliknya 2 orang dan sama-sama asli di badan tanah. Jadi solusi terakhirnya gimana Pak? Kalau dari Saya Pak pernah Suwalyono. seperti itu Bu. Terus saya cek ke bagian pertanahan, kok ada nama 2, terus saya jadi mundur Bu, nggak jadi beli Bu, terus mundur. Daripada ribet ya Pak. Oh ribet sekali Bu, soalnya Iya. yang satu juga megang gitu loh Bu. Betul. Mending nggak usah, cari yang aman aja tanahnya ya. Yang aman Bu. Betul. Terutama di Sleman Bu, Sleman sama Bantul kasusnya banyak Bu. Kasus kembar tanah, sertifikat tanahnya ya. Ya, tapi kalau Probolinggo aman Bu. Oh, KP aman. Oke. Ya, pantesan itu banyak yang pengembang itu larinya ke sana semua ya akhir-akhir ini, karena Sleman banyak begitulah kira-kira di daerah Sleman dan Bantul pemekarannya udah full mungkin ya, karena banyak aset-aset mahal di sana. Oke, ya benar banget Pak. Sama dengan kasus mobil ya, beli mobil second, investasi mobil dan kendaraan itu, adik saya juga lagi proses pembelian dari Jakarta dan mau dialihkan biaya nama ke Semarang ya, harus pakai KTP setempat. Itu ngecek dulu di Polda untuk nomornya, nomor polisinya, jangan sampai nomornya kembar. Juga ada yang seperti itu, juga mobil dari banjir ya, jadi hati-hati banget. Itu susah juga untuk mengalihkan nomor, ternyata harus ngecek di Polda apakah nomornya itu tidak ada yang double juga. Jadi cukup repot sekali kalau untuk masalah investasi, perlu kehati-hatian begitu. Ada yang mau ditanyakan teman-teman ke Pak Suwalyono? Atau sudah cukup dulu, baru kita lanjutkan lagi ke Pak Ivan? Kalau tidak ada, lanjut dulu nggih, Pak Ivan, monggo. Kelemahan keempat. Kelemahan keempat, apabila memaksimalkan keuntungan merupakan tujuan utama, adalah hal mudah yang bisa dilakukan setiap perusahaan. Perusahaan dapat menjual dengan melakukan emisi saham di pasar modal. Modal yang diperoleh dapat disimpan dalam bentuk bank atau dibelikan obligasi yang memberikan pendapatan tetap. Produk bank dan obligasi memberikan bunga 12%, maka akan memberikan pendapatan 12% setahun tanpa memikirkan persaingan dan mengeluarkan biaya operasional atau non-operasional. Iya, oke. Jadi ini kelemahan tadi proses-proses bagaimana kita pendanaan tapi bukan aset yang keras ya, tapi sifatnya nih saham begitu. Ada obligasi juga. Obligasi itu dimiliki pemerintah, saham itu bisa dimiliki oleh masyarakat. Kita bisa kok punya sahamnya Bank Mandiri, itu bisa. Tapi Pak, Bu, semua kalau mau beli saham itu nggak bisa cuma 1 lembar nih. Biasanya 1 lot. 1 lot itu berapa ratus gitu lembarnya. Nah, 1 lembar sendiri harganya mungkin 1.500, tapi belinya harus ribuan, jadi otomatis minimal jutaan yang harus kita iuran ikut modal di perusahaan gitu. Kalau mau memilih ada PT-nya tuh yang tulisannya TBK begitu ya. Ini bisa kebaca nggak ya Pak Ivan? Kalau nggak bisa nggak apa-apa, saya bacain aja. Bisa Bu? Bisa di zoom in ya. Oke, monggo dilanjut dulu, maksimalisasi nilai perusahaan. Maksimalisasi nilai perusahaan. 1. Berdasarkan kelemahan maksimalisasi keuntungan di atas, maka seharusnya tujuan perusahaan sebaiknya adalah memaksimalkan nilai perusahaan. Maksimalisasi nilai perusahaan dengan cara memaksimalkan kemakmuran pemegang saham atau pemilik perusahaan. Nilai perusahaan merupakan harga yang bersedia dibayar oleh calon pembeli apabila perusahaan tersebut dijual. Kalau perusahaan sudah go public, maka memaksimumkan nilai perusahaan dengan memaksimumkan harga pasar saham. 2.
Memaksimalisasikan kemakmuran pemegang saham dapat dilakukan dengan memaksimumkan nilai sekarang atau present value di masa yang akan datang. Kemakmuran pemegang saham akan meningkat jika harga saham di pasar juga meningkat. Naik turunnya harga saham dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor-faktor tersebut contohnya laba per lembar saham, earning per share, rasio laba terhadap harga per lembar saham, tingkat bunga bebas risiko yang diukur dari tingkat bunga deposito pemerintah, kebijakan dividen, kebijakan investasi, dan lain-lain. Ya, memaksimalkan kemakmuran pemegang saham itu menjadi tanggung jawab manajer dan juga yang bagian keuangan. Intinya kalau usaha atau punya usaha jangan sampai kita malah merugi ya. Tapi kalau tergantung situasi kondisi harus rugi ya mau bagaimana lagi, kita sudah usaha. Tapi namanya bisnis itu pasti ada naik turunnya, tidak bisa selamanya di atas. Pasti ketika kondisi tidak memungkinkan kita harus atasi sedemikian rupa begitu. Baik, silakan dilanjut lagi, Pak Ivan. Turunnya harga saham disebabkan banyak hal, misalkan earning per share rendah, price earning ratio rendah, bunga deposito tinggi, kebijakan dividen, dan investasi buruk. Hal tersebut menunjukkan sinyal yang buruk sehingga investor mempunyai pandangan yang kurang bagus terhadap harga saham yang mengakibatkan harga saham turun. Sebaliknya, investor akan mempunyai pandangan baik terhadap perusahaan tertentu sehingga mengakibatkan harga saham naik yang pada akhirnya mempengaruhi kemakmuran pemegang saham. Ya, ini jual beli saham. Jadi kalau perusahaan atau usaha sudah sampai melempar modalnya dalam bentuk saham, nanti pemilik atau investor ini punya satu wewenang pengambilan keputusan ya untuk memengaruhi semua kepemilikan perusahaan yang ada di situ. Baik, ini akhir dari slide yang dibacakan Pak Ivan. Terima kasih ya Pak Ivan Kristanto sudah membantu. Ibu. Ada yang mau ditanyakan boten Pak Ivan? Atau mungkin Pak Ivan belum, Bu. Punya keinginan untuk beli saham atau beli properti seperti Pak Suwalyono untuk investasi. Kira-kira sudah punya investasi apa nih? Kalau investasi belum, Bu. Keinginannya? Tapi kalau mau pengennya sih main trading itu loh, Bu. Tapi masih ragu-ragu. Iya. Iya. Takut ini ya kalau keliru ngambil keputusan gitu. Tapi kan sekarang juga ada yang auto robot itu bukan, Bu, trading itu, Bu. Bitcoin? Auto robot itu loh, Bu. Bukan yang namanya apa lupa, tapi ada, kan otomatis yang trading mesin ya. Betul. Trading machine. Ada yang mau komentar tadi, ada yang pernah nyoba main trading boten di sini, Pak Nugroho? Forex, Bu. Forex. Forex. Ya, itu tapi dia pakai ini nggih, pakai maklarnya. Jadi dibantuin untuk ngecek kapan disuruh jual, kapan suruh beli seperti itu. Memang harus ada ilmunya nggih kalau trading, kalau memang tidak terlalu paham cukup beresiko, jadi perlu belajar lagi gitu. Resikonya lumayan. Jadi uang yang sudah kita tanamkan bisa jadi besok benar-benar udah habis karena mungkin saatnya harus ditarik, tapi kita diamkan saja ya keambil karena saat itu perusahaan sedang merugi misalnya, ya hilang habis. Jadi kenapa bisa hilang? Karena sedang posisi down gitu. Memang sekarang kalau lagi pandemi ya Bapak Ibu itu serba sulit. Jadi ibarat pandemi ini adalah sertifikat kematian para pelaku bisnis kalau memang dari awal laporan keuangannya sudah tidak sehat atau memang sudah tidak kuat ya secara ekonomi di internal perusahaan. Jadi gerbang COVID itu di setahun 2 tahun yang lalu itu sudah seperti tinggal capnya saja berakhir begitu. Jadi kalau memang dia sudah survive dari awal, sudah bagus, sudah kuat, semakin dia ditunjukkan dengan COVID ini bisa bertahan gitu. Kalau nggak bisa bertahan ya memang mungkin dari awal sebelum COVID sudah kurang baik kondisinya. Itu banyak yang pakar menginformasikan seperti itu. Apalagi yang
sudah diambang kematian sebelum COVID begitu ya, begitu masuk COVID langsung tinggal nama begitu. Jadi yang sampai sekarang bertahan itu berarti luar biasa banget dia punya keuangannya ya, ke kegiatan bisnisnya itu bagus sekali. Berarti sampai sekarang bisa kuat bertahan begitu. Termasuk Pak Suwaryono ini salah satu yang bertahan ya untuk bisa akhirnya minjam juga, itu kan berarti ada yang masih bisa untuk pemasukan begitu, walaupun dari kocek sendiri pada akhirnya memang harus seperti itu untuk bisa bertahan. Baik, ada yang bisa bantu saya lagi untuk membacakan sesi slide berikutnya, dua orang. Siapa nih? Nanti dapat bonus poin seperti biasa ya. Kalau bisa bantu saya untuk minggu online live. Siapa? Pak Nurdin bisa? Bisa, Bu. Oke, Pak Nurdin, monggo. Pak Nurdin posisi di mana sekarang ya? Di kantor kah bertugas atau di rumah? Di rumah, Bu. Oke, siap. Jadi Pak Nurdin membantu saya membacakan yang berikutnya ya. Monggo Pak, dilanjutkan. D, pemegang saham versus manajer agen ini ya. Silakan. D. Pemegang saham versus manajer. 1. Agensi problem. Problem keagenan atau agensi problem adalah masalah yang terjadi antara pemegang saham atau pemilik perusahaan atau prinsipal dengan manajer perusahaan yang berlaku sebagai agen. Hal ini terjadi salah satunya disebabkan karena prinsipal tidak memiliki saham mayoritas perusahaan. Problem keagenan timbul karena pengendalian perusahaan dewasa ini sering diserahkan kepada manajer profesional yang bukan pemilik perusahaan. Ketidakmampuan pemilik perusahaan karena keterbatasan dalam mengendalikan perusahaan yang semakin besar dan kompleks. Pemilik perusahaan memberikan wewenang sepenuhnya kepada agen dalam menjalankan dan mengambil setiap keputusan terbaik yang menguntungkan perusahaan. Ya, di sini ada agen begitu. Kalau kita mau beli saham mungkin Bapak Ibu atau trading besok itu kan otomatis nggak beli langsung di PT-nya yang mengeluarkan saham ya. Misal mau beli sahamnya Indofood atau Mandiri begitu. Atau punyanya siapa lagi ya, BCA begitu, bank, perbankan, atau punyanya sahamnya Garuda Indonesia, itu kan saham-saham besar yang nilainya terus naik ya value-nya. Tapi sekarang mungkin agak naik turun karena posisi COVID seperti ini. Nah, kita nggak bisa beli langsung ke PT-nya, tapi ke agen gitu ya, ke trading company atau forex gitu tadi misalnya. Nah, ini sering terjadi sengketa gitu. Atau sering terjadi perbedaan pendapat antara manajer perusahaan atau manajernya PT Bank Mandiri misalnya atau PT Garuda Indonesia dengan para manajer-manajer profesional yang di forex-nya begitu. Akhirnya kan terjadi kebingungan dari kita masyarakat ya. Nah, karena ada konflik ini perlu ada kejelasan hukum dan juga batasan-batasan sejauh mana sih menentukan nilai sahamnya begitu. Kalau memang dari PT perusahaan yang menjual sahamnya itu berbeda pendapat dengan agen, itu apa yang harus dilakukan. Nah, ini dia mungkin bisa ditemukan solusinya di sini. Silakan Pak Nurdin bisa dilanjutkan dulu secara tertulis dan teoritis hampir semua manajer keuangan setuju. Secara tertulis dan teoritis, hampir semua manajer keuangan setuju terhadap tujuan untuk memaksimumkan kemakmuran pemilik perusahaan. Tetapi dalam kenyataan sering terjadi perbedaan kepentingan, di mana para manajer berkepentingan terhadap kepentingan pribadi dan bukan berdasar kepentingan pemilik saham. Berbagai kepentingan pribadi tersebut misalkan menetapkan gaji yang besar bagi dirinya, menambah fasilitas eksekutif. Berdasar kepentingan pribadi tersebut pula memungkinkan pihak manajer kurang berani mengambil keputusan yang beresiko
melainkan mengambil jalan tengah, yaitu meminimkan kerugian potensial dari pemilik perusahaan. Iya, jadi sebagai maklar saham tadi ya, PT Forex tadi atau trading yang punya maklar saham itu juga digaji gitu ya. Digajinya ya menetapkannya kadang standarnya bisa sesuai dengan kondisi yang memang sahamnya lagi tinggi, dia bisa menetapkan gaji sendiri gitu, lebih besar bahkan untuk dirinya, bahkan untuk fasilitas eksekutif. Jadi sering terjadi pertentangan itu di sini dengan pemilik saham yang asli dengan PT yang memaklarkan saham dari perusahaan tersebut. Monggo dilanjutkan dulu, Pak Nurdin. Perbedaan kepentingan lain yang dapat menimbulkan konflik antara pihak manajer dan pemegang saham adalah pengambil alihan saham dengan memanfaatkan fasilitas kredit perseroan itu sendiri atau leverage buyout. Cara yang dilakukan pihak manajemen dalam leverage buyout adalah pihak manajemen mengadakan perjanjian kredit, pihak manajemen mengadakan penawaran kepada pemegang saham untuk membeli saham yang belum dimiliki kelompok manajemen atau tender offer, mengambil alih hak milik atas perusahaan dengan membeli semua saham beredar. Ya, ini tadi ya ada konflik antara pihak manajer dari PT yang sahamnya minta tolong dijualkan dengan pihak manajer yang PT Trading Forex-nya itu dengan para pemegang saham yang ada di perusahaan aslinya begitu. Nah, biar tidak konflik, inilah caranya. Yang pertama, bikin perjanjian kredit begitu antar kedua pihak, lalu adakan penawaran dengan pemegang saham supaya bisa dibeli atau dijual ke masyarakat pada akhirnya nanti. Monggo dilanjutkan lagi, Pak Nurdin. Biasanya Belum muncul, Bu. Sebentar, Bu. loading ya. Biasanya sebelum loading. Slide-nya belum berubah, Miss. Iya, ini udah loading dulu di tempat saya juga loading tererah. Sudah belum? Biasanya sebelum melakukan leverage buyout, membeli saham, pihak manajemen. Biasanya sebelum melakukan leverage buyout, pihak manajemen sangat mengendaki agar harga saham menjadi sangat rendah, bukan sangat tinggi. Caranya dengan membentuk opini masyarakat mengenai nilai saham. Apabila ada tawanan harga yang lebih tinggi, kadang pihak manajemen bisa membeli dengan harga lebih murah dibandingkan dengan harga yang ditawarkan dari pihak luar atau tandingan. Dari penjelasan tersebut, kelihatan bahwa leverage buyout bisa menimbulkan masalah keagenan antara pemegang saham atau prinsipal dengan pihak manajemen perusahaan. Berdasar kepentingan yang berbeda antara pemilik perusahaan dan manajer perusahaan, maka timbullah konflik kepentingan atau konflik of interest. Iya, begitu. Jadi bisa terjadi konflik ya, seperti yang tadi sudah diinformasikan. Jadi apa sebaiknya gitu, yang harus dicari jalan tengahnya. Silakan dilanjut dulu, manajer diharapkan bisa bekerja sungguh-sungguh. Manajer diharapkan bisa bekerja sungguh-sungguh untuk kepentingan pemegang saham. Maka pemegang saham atau prinsipal harus mengeluarkan biaya yang disebut biaya keagenan atau agensi cost. Biaya keagenan atau agensi cost meliputi pengeluaran untuk memonitor kegiatan manajer, pengeluaran untuk membuat struktur organisasi yang meminimumkan kegiatan-kegiatan manajer yang tidak diinginkan. Di samping itu, pengawasan juga dilakukan dengan mengikat para agen atau manajer perusahaan secara sistematis memberi tambahan penghasilan pada pihak manajemen.
Cara pengawasan lainnya adalah mengaudit laporan keuangan secara kontinu, membatasi keputusan yang dibuat pihak manajemen. Ya, betul. Jadi perlu ada pembatasan dengan pihak manajemen maklar yang menjualkan saham perusahaan kita. Misal kita punya usaha, terus pengen sahamnya dibeli ke masyarakat, kan ada agennya ya, tadi yang forex itu kan agen saham gitu. Jadi mereka juga perlu ditata kembali, bikin perjanjian dengan mereka ya, supaya tidak cari keuntungan yang berlebihan atau disuruh beli sahamnya juga gitu. Monggo dilanjutkan dulu Pak, ada 2 slide lagi. Ada dua keadaan yang sangat bertolak belakang dalam menangani masalah keagenan atau agensi problem. Apabila imbalan manajer dalam bentuk saham saja, maka biaya keagenan atau agensi cost bisa ditekan. Hal ini disebabkan karena manajer kemungkinan akan lebih bertanggung jawab dalam perkembangan perusahaan. Tindakan lainnya akan lebih berhati-hati dalam setiap pengambilan keputusan. Di sisi lain, prinsipal bisa melakukan pengawasan yang lebih ketat, tetapi biaya keagenan atau agensi cost menjadi semakin tinggi. Solusi terbaik dari dua keadaan tersebut yaitu mengambil jalan tengah, yaitu imbalan diberikan sesuai dengan prestasi dan tidak lupa diawasi sampai tingkat tertentu. Ya, perlu ada pengawasan untuk para agen-agen saham yang membantu menjualkan saham. Monggo dilanjut lagi. Mekanisme yang mendorong, kalau kepotong nggak usah dibaca, nggak apa-apa Pak. Mekanisme yang mendorong manajer dapat bekerja dengan baik yaitu dengan menerapkan ancaman pemecatan, ancaman pengambil alihan, dan pembenahan struktur atau insentif manajer. Ancaman pemecatan rasanya mustahil pihak pemegang saham melakukan pemecatan pada pihak manajemen perusahaan. Hal tersebut dikarenakan pemegang saham biasanya tersebar dalam jumlah yang banyak. Manajemen perusahaan mendapat wewenang yang sangat besar. Keadaan ini menyebabkan kesulitan kepada pemegang saham bisa mengumpulkan suara. Ya, jadi kalau pihak dari maklar saham atau agen tadi ya, forex misalnya ya tidak harus forex sih, itu bisa dengan cara pemecatan atau pengambil alihan wewenang gitu ya, pembenahan insentif manajer, misalnya minta untungnya besar begitu ya, padahal juga profit marginnya nggak terlalu besar kalau saham sudah dibeli. Nah, ini perlu pembenahan. Kira-kira dari Pak Nurdin ada pertanyaan boten nggih Pak? Terkait dengan saham. Apakah punya keinginan sama seperti Pak Ivan? Ingin mencoba main trading atau seperti Pak Suwaryono, properti atau emas? Belum Ibu, mungkin emas nanti Bu. Emas, oke. Emas, Mas siapa ini kira-kira? Mas Nurdin. Mas lagi turun loh sekarang. Iya, benar. Susah ya. Mbak Sum. Ini kalau lagi turun, saran saya cepat-cepat dibeli. Beli aja 0,5 gram. Berapa sih 700 ya? Coba Pak cek dulu di Pegadaian. Kayaknya 700 ya sekarang setengah. Kemarin. Walah, udah 800. Oke, ngeri ya. Dulu pertama beli banget di Pegadaian itu 400 loh. 0,5 gram 450. Sekarang udah 800. Itu bisa nembus 1 juta kayak kalau sampai setahun depan itu 0,5 gram. Bayangkan aja, setahun dulu 400 dalam waktu satu, ya nggak ada setahun ya sudah bisa 600.000 gitu. Saya sarankan kalau sudah keinginannya pingin emas langsung aja Pak. Cuma 800.000 dapat 0,5 gram. Gitu ya. Kalau bisa sih ya 1 gram gitu. Buat kado istri tercinta atau anak kesayangan emas tuh luar biasa. Saya kalau ngadu mendingan emas dikasih orang tua, ini Bu emas deh, gitu aja kasih yang ada alfi-alfi. Kalau di Antam kan lucu-lucu ya bentuknya, terus ada seperti kado gitu. Nah, aku udah seneng banget gitu. Kasih itu karena besok kalau butuh apa tinggal dijual, butuh begitu. Oke, dari teman-teman yang lain silakan. Ada yang mau bercerita nggak? Ada yang udah nabung emas belum di sini? Yang udah nabung emas belum? Sudah, Bu. Siapa nih, Pak? Siapa yang sudah tadi? Saya Pak Wiki. sudah, Bu.
nggak lama. Pak Tri. Iya. Oke, Pak Tri, kira-kira waktu yang tepat untuk membeli emas itu kapan sih, Pak Tri? Yang jelas waktunya pas punya uang, Bu. Betul. Setuju. Ya kalau pas nilainya turun itu kalau kita ada uang ya kita beli. Kalau enggak kan di Penggadian itu ada sistemnya, kita istilahnya kredit ya. Kredit nanti kita bisa ambil 3 bulan atau 6 bulan dengan uang muka Cicilan. yang sudah ditentukan sana ada juga. Betul. Tapi kalau mau lebih irit, kalau mau main di fulus, Bu. Fulus itu kan murah. Kalau enggak di dirham itu kan sekitar 1 dirham itu 70.000 apa ya. Kalau fulus itu sekitar 15.000, 7.000-an per fulusnya. Kalau dinar kan masih tinggi, 4 berapa gitu, saya lupa. Itu karena kan 4 gram ya nominalnya, bedanya di situ. Ya, kalau gitu main dirham, Pak, gimana caranya? Beli ke falas atau gimana? Ada di wakalanya, ada. Saya di Jalan Sisingamangaraja itu ada wakalnya. Gula Misbah itu ada wakalnya. Saya punya dirham, tapi kalau main di dinar, jangan ambil dinar di Antam karena susah kita jualnya. Kalau dinar di Antam itu kita harus jualnya ke Jakarta karena Jogja belum bisa menerima memfasilitasi. Iya, betul. Ya, Jogja nggak bisa. Jogja. Terbatas ya, Pak, harus ke Jakarta. Iya, betul. Betul. Itu. Kalau mencairkan emas juga kadang dari Antam juga agak susah ya kalau kita posisi di luar kota ya, itu lumayan. Tapi Pegadaian ya agak-agak mudah lah Pegadaian gitu. Berarti nanti mungkin bisa dicapri kalau bisa teman-teman butuh informasi, ada yang kepingin nih mencoba dirham begitu. Kayak ayah saya kayaknya juga ada deh beberapa falas gitu ya, tapi jarang cerita ya. Jadi orang tua kita itu mungkin kurang bisa, ada sih tapi tiap keluarga sendiri-sendiri ya. Jadi akhirnya kita harus mencari seperti apa sih investasi keuangan itu. Kadang untuk milenial itu harus berusaha mencari sendiri kadang Pak gitu ya, harus mencari ulet sendiri, belajar sendiri, karena di Indonesia kan pembelajaran tentang investasi itu sangat minim gitu ya dari orang tua kita. Dari dulu tuh mungkin nggak terlalu fokuskan pendidikan investasi gitu, yang taunya disuruh sekolah yang pinter tapi nggak diajarin investasi. Jadi kayak ngerasa aduh kenapa nggak dari dulu diajarin cara beli rumah, cara punya aset gitu. Jadi mungkin bisa jadi saran buat Bapak Ibu dan teman-teman semua ya, mungkin anak-anak kita mulai dikasih informasi, nak kamu besok harus bisa loh memahami tentang investasi supaya besok itu buat tabungan sendiri begitu, tapi juga jangan lupakan belajar begitu. Jadi itu penting sih Pak, saya rasa penting banget di era sekarang. Kalau menurut Pak Tri sendiri gimana sih supaya teman-teman ini punya semangat ya buat memanage keuangan pribadi sendiri gitu Pak. Kalau Pak Tri sudah lama nggak main dirhamnya atau emasnya, sejak tahun berapa Pak? Sudah lama, tahun 2000-an Bu. Dari tahun 2000 ya. Tahun 2000 pernah tak jual buat beli tanah dulu, terus saya mulai dari awal lagi. Oke. Kalau intinya gini Bu, kalau kita punya gaji ya, kita gaji, yang pertama harus kita pikirkan itu investasi atau nabung dulu. Baru yang lainnya. Jangan sampai kita nunggu sisa. Kalau saya nggak mau nunggu sisa. Jadi memang kadang nggak ada sisa ya Pak. Kadang tuh kalau nunggu sisa nggak ada sisa. Nggak ada sisa. Itu makanya kalau saya nggak nunggu sisa, tapi itu saya dahulukan dulu, baru nanti kita manage yang lainnya. Gitu. Oke, betul banget. Jadi harus sedikit tega dan berani makan yang nggak enak, cuman buat nabung besok gitu. Kadang harus kayak gitu. Iya sih, kadang gitu. Kalau pas banyak banget yang harus diposkan gitu. Oke, nah gimana cara teganya Pak Tri? Bisa bagi tipsnya misal gajinya 3 juta nih, misal 3 juta deh, atau ada tunjangan sekitar 6 juta. 6 juta berarti investasinya separuhnya kah atau sepertiganya? Kalau dari Pak Tri sendiri gimana? Kalau saya ya semampunya aja, kira-kira mau 500 ya 500 dulu enggak apa-apa. Kita manage itu, nanti sisanya baru dibagi buat keperluan pribadi dan sebagainya, gitu aja. Jadi enggak usah minimal segitu aja lah.
Oke, minimal setengah Paling gram dekat. ya Pak. Minimal setengah Ya, gram. betul. Setengah gram Gram. dari Kalau enggak kan penggadaian. ya, Oke. kalau enggak kan bisa di penggadaian model cicil atau tabungan yang kalau sekarang kan 0,01 itu kan cuma 5.000 kalau enggak 6.000 rupiah ya di Iya, penggadaian benar. itu. Iya, di Di penggadaian. sekitar itu kan lebih ngirit lagi. Betul, gitu. betul, lebih ngirit. Penggadaian memang saya rekomendasikan ya, karena semakin bagus dia punya sistem, terus juga banyak sekali membantu ya teman-teman juga. Waktu itu ada yang nitip dijualkan perhiasannya emas gitu kan, dia dari desa lah istilahnya. Nggak tahu cara menggunakan online, waktu itu loh kok nggak online aja, oh ini nitip sih gitu. Malah dia itu dapat untung gitu, untungnya banyak banget. Padahal ngejual gitu ya, menaikkan ini apa namanya agunan simpanannya gitu. Jadi malah untung nih gitu ya. Ini kok malah dapat untung Mbak sekitar 2 jutaan karena Mas lagi naik gitu. Baik, terima kasih Pak Tri. Mungkin ada yang lain, Pak Heru. Pak Heru Supramaji. Halo Pak, selamat sore. Gimana Bu? Bisa sharing Pak, udah pernah investasi apa nih? Seperti Pak Tri atau Pak Suharyono? Atau baru mau ingin mencoba menabung dengan jenis yang lain selain deposito? Ya kalau investasi dulu pernah jual beli tanah Bu. Oh gitu. Sekarang dulu ya. Oh sekarang udah nggak pernah. Sudah stop dulu. Oke, alasannya kenapa stop? Sudah cukup beratkah kondisi untuk bisa melanjutkan atau bagaimana? Apa ya? Cuma kurang seret aja sih Bu, kalau main tanah itu. Oke, boleh tahu nggak seretnya di mana? Kurang seretnya apa passionnya mungkin nggak terlalu suka untuk di situ? Ya karena di sana banyak apa ya? Kalau menurut pribadi saya ya Bu ya. Kurang seret aja gitu ya? Apa ya? Dengan ajaran agama itu sepertinya kok terlalu apa ya? Menyimpang. Mengejar dunia. Ya oke. Nganggur. Kokean ngapusi, Bu. Oh iya, I know. Iya, kita paham ya. Itu banyak negatifnya di sana. Kalau menurut saya, Bu. Oke, ya masing-masing pilihan pribadi, ya. Boleh. Mungkin nggak seret dengan hati saya nih karena sistemnya saya tidak cocok misalnya. Ya boleh. Kalau itu Pak Heru maklar itu Pak Heru. Iya nih kayaknya ya. Saya bukan maklar Pak Heru. Oh gitu. Pak Heru saya bukan maklar, saya beli langsung. Alex sindikat. Ora takon. Oke. Nah ini sekarang gantian Mas Suci apa Suci nih. Nah ini yang generasi muda di kelas KRC nih, gimana? Sudah mulai memikirkan untuk beli dirham atau gimana? Silakan Mas Suci. Halo Bu. Ya, gimana? Sudah punya rencanakah untuk investasi atau apa gitu? Kontrak. Kalau rencana sudah ada Bu, tapi realisasinya belum bisa Bu. Oke, Karena rencana. antara pengeluaran dengan pemasukan tidak berimbang Bu. Oke. Mungkin nanti bisa diimbangkan ya dengan perjalanan waktu, insya Allah imbang. Kita doakan bareng-bareng segera imbang ya, Mas Suci, Ari, Tommy. Amin. Oke. Amin. Nah, kalau nanti saatnya imbang, so what is your planning untuk investment? Untuk investasi, pinginnya seperti Pak Suharyono, Pak Alek, atau Pak Heru, atau tadi Pak Tri. Pinginnya seperti apa untuk investasi dan memanage keuangan ke depannya? Belum ada Bu, belum ada gambaran. Lawang yang mau di-manage aja tidak ada Bu. Susahnya dari manajemen keuangan kan kalau yang mau di-manage tidak ada. Susah.
Ya emang ada tipe-tipe orang seperti itu sih, Bu. Saya nggak bisa keluar ini idenya karena saya nggak megang barangnya kayak gitu. Orang-orang akuntansi kayak gitu, Bu. Saya nggak bisa di akuntansi, nggak pernah megang uangnya gitu ya. Kalaupun disuruh megang, sanggup nggak uang segitu banyaknya gitu kan kadang. Oke, ya mudah-mudahan nanti pada saatnya akan memanage dengan memegang barangnya langsung gitu ya, Mas Suci. Oke, mungkin ini sudah hampir di ujung kelas, di ujung akhir kelas ini ya. Saya mungkin agak selesaikan lebih cepat ya teman-teman, karena mau ada keperluan nih jam 4:30 ya, 4:30. Apakah tidak masalah? Apakah harus sampai pukul 5 teman-teman? Nggak masalah, Bu. Wah, wah langsung. Wah masalah Bu, kalau saya nggak dapat ini apa. Oke, ini kesimpulan yang bisa saya informasikan yang sudah dibantu membaca tadi slide-nya oleh teman-teman. Ada Mbak Sumiati, ada Pak Yusa, Pak Ivan sama Pak Nurdin ya. Mana tadi? Nah, ini kesimpulan bahwa manajemen keuangan itu intinya adalah proses pendanaan ya, manajemen pendanaan atau sebuah kegiatan proses pendanaan dari dana yang berlebih ataupun kekurangan dana gitu. Jadi tidak melulu lebih ya. Kalau kurang tadi bisa melakukan peminjaman ya dari luar, dari bank, atau juga bisa peminjaman dari berbagai pihak yang lain begitu. Nah, untuk pendanaan yang lebih itu bisa diinvestasikan atau bisa juga disimpan untuk investasi operasional di kegiatan bulan berikutnya. Lalu ada juga pembelanjaan, ya pembelanjaan ini untuk kegiatan operasional, misalnya sehari-hari butuh kalau usaha kan misal kafe, restoran begitu ya, atau juga punya roti, jual roti itu kan beli tepung begitu, beli bahan baku itu untuk dibelanjakan atau diletakkan di pos-pos kebutuhan sehari-hari seperti biaya sekolah atau biaya listrik, air, juga cicilan rumah dan sebagainya itu pembelanjaan. Lalu yang keempat, manajemen keuangan itu konsepnya adalah bagaimana nanti sebuah usaha atau pos-pos keuangan ini punya sebuah nilai atau value, itu seberapa nilai tabungan yang kita punya, seberapa aset yang kita punya, dan itu bisa jadi perhitungan ke depannya apakah nanti untung atau ada kerugian dan sebagainya. Lalu untuk bisa nilai ini atau investasi yang sudah kita punya, tabungan yang kita punya, nanti ingin dibesarkan lagi bisa dengan cara saham ya. Kalau ini bentuknya usaha dalam artian pemilik usaha bisnis itu kalau ingin menaikkan sebuah nilai dari usahanya dengan cara pemilikan saham ya, menyebarkan atau membentuknya dalam sebuah nilai investasi saham yang bisa dibeli oleh masyarakat atau kita yang bisa beli gitu. Kalau misal kita ingin bergabung sebagai pemilik saham atau salah satu investor di usaha. Nah, di sini pemilikan saham itu nanti ada kaitannya dengan agen atau maklar saham. Nah, kalau yang tadi sudah dicontohkan teman-teman, otomatis agen itu ada tadi ya agen properti, ada maklar tanah, begitu ya. Nah, ini artinya yang sudah teman-teman sebagian kelas ini lakukan adalah menaikkan nilai aset dari teman-teman sendiri, dari gaji tabungan yang ada ingin ditingkatkan lagi, begitu dalam bentuk sebuah investasi. Salah satunya tadi ada properti, ada juga fulus, ya, falas dari nilai mata uang yang lain dan dirham. Nah, itu kan melalui agen ya, belinya yang tadi di daerah Sisingamangaraja. Betul nggih Pak Tri tadi ya? Oke, itu saja teman-teman yang saya bagikan ilmu hari ini terkait dengan konsep manajemen keuangan secara garis besarnya. Mungkin nanti kita lanjut bertemu lagi membahas topik yang lain di minggu depan. Saya akan informasikan menggunakan platform apa. Ada pertanyaan sebelum ditutup? Tidak ada? Kalau tidak ada ya. Kalau tidak ada, saya mohon izin, tidak di screenshot, tapi ini karena di record ya, jadi saya langsung upload ke YouTube. Nanti setelah itu saya share hasil uploadannya ke grup di WhatsApp ya.
aman sih. Kalau saya lihat tidak ada yang aneh-aneh tadi, malah memberikan banyak informasi ke teman-teman semua atau teman-teman di luar sana yang mungkin ada pengalaman yang hampir serupa ya tadi terkait dengan investasi tentunya. Tidak ada pertanyaan, Gi? Kalau ada mungkin bisa di grup WhatsApp boleh atau di Japri juga boleh. Baik, cukup sekian dulu yang bisa saya sampaikan dan terima kasih sekali teman-teman sudah mau hadir di kelas ini, meluangkan waktunya sore-sore ya, hampir istirahat, hampir saatnya pulang tapi disuruh online. Saya berterima kasih sekali sudah antusias ya Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan niat baik Bapak Ibu akan membuahkan sebuah kebaikan juga nantinya. Insya Allah semuanya bermanfaat. Ya. Terima kasih, sampai jumpa kembali di kelas berikutnya. Semoga makin sukses selalu, semakin punya investasi yang banyak, rezekinya makin oke, semakin sehat, dan jangan lupa jaga kesehatan, ya. Bapak Ibu banyak minum air putih, dan hari ini panas sekali ya, Jogja sungguh panas. Saya udah kepanasan. Ya, oke, sampai bertemu lagi minggu depan. Saya tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam.